Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih meneruskan pembahasan bahasa Arab. Ini ada pembahasan baru yaitu tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fi'il mudhari yang keadaannya rofa. Di mana fi'il mudhari yang keadaannya rofa adalah yang tidak ada sebelumnya itu huruf jazm ataupun yang menasabkan ataupun yang menjazmkannya. Jadi keadaannya rofa. Kali ini kita sama-sama akan belajar kana wa akhwat wa al-amsilah. Sebelumnya ada beberapa contoh di sini. Az-zihamu syadidun. Ketika ada kananya menjadi kana zihamu syadidan. Artinya macet itu parah lah ya. Macet itu amat macet. Al-baitu nadhifun. Kana al-baitu nadhifan. Artinya rumah itu bersih. Al-baitu rumah itu nadhifun bersih. As-saubu qasirun. Baju itu pendek. Soro saubu qasiron. Baju itu menjadi pendek. Al-baradu qarisun. Dingin itu amat dingin. Kalau tadi ada az-ziham, kalau ziham menggunakan syadidun, kalau al-bardu menggunakan qarisun. Artinya dingin itu amat ya, amat dingin. Soro al-bardu qarisan. Dingin itu menjadi sangat dingin. Al-khadimu qawiyun. Pelayan itu kuat. Laisal khadimu qawiyan. Pelayan itu tidaklah kuat. Al-amilu nasyitun. Laisal amilu nasyilton. Pekerja itu bersemangat. Laisal amilu tidaklah. Pekerja itu tidak semangat. An-naimu maridun. Si rakus itu sakit. Asbahan nahimu maridun. Si rakus itu jadi sakit. Al-jawu mumtirun. Udara itu berawan. Asbahal jawu mumtirun. Contoh berikutnya. Al-amilu mut'abun. Pekerja itu lelah ya. Kelelahan. Amsal amilu mut'aban. Az-zahru zabilun. Bunga itu layu. Amsa az-zahru zabilan. Sore itu bunga menjadi layu. Al-ghamamu kasifun. Adha al-ghamamu kasifan. Awan itu tebal. Waktu duha awan itu tebal. Asyari'u muzdahimun. Jalan itu macet. Adha asyari'u muzdahiman. Kalau ada adha jadi muzdahiman. Al-mataru gozirun. Dholla al-mataru goziron. Al-ghabaru sairun. Dholla al-ghabaru sairon. Ini debu berterbangan. Debu berterbangan. Al-misbahu muttaqidun. Lampu itu menyala. Batal misbahu muttaqidan. Al-maridu muta'allimun. Orang yang sakit itu menderita. Bata al-maridu muta'alliman. Bata itu artinya semalaman ya. Kalau dholla artinya seharian. Ya, kalau ada kana dan saudara-saudaranya, kata yang kedua atau yang sebelah kiri itu jadi nasab ya. Nasabnya dengan fathah.
Al-bahsu pembahasan kullu misalin fil qismil awal, setiap daripada contoh di bagian yang pertama ya ta'allafu minal mubtada'i wal khabar, tersusun daripada mubtada dan khabar. Contoh-contoh di bagian pertama itu yang kanan ya, kan itu ada 11 kanan, ada 11 kiri, ada satu kanan, ada satu kiri. Wa huwa marfu'ani, keduanya itu dalam keadaan rofa, di mana kedua-keduanya itu diakhiri oleh harokat domah. Azharu zabilun, azharunya domah, zabilunnya juga domah. Kemudian asyari'u muzdahimun, asyari'unya juga domah akhirnya, kemudian muzdahimun juga domah gitu, ciri rofanya. Kama alimta, seperti yang kita sudah pelajari. Wa idza nazarta ilal qismi asani, apabila kita melihat bagian yang kedua itu ra'aita amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ada af'al. Itu setiap bagian yang kedua itu sudah dimasuki oleh fiil-fiil ya, fiil-fiil. Contohnya tadi ada kana ya, kana, contohnya ada kana, kemudian ada soro, kemudian ada juga asbaha. Ini dinamai dengan fiil ya, yang dimana beramalnya itu bisa merofakan dan menasabkan. Apa yang dirofakan, apa yang dinasabnya. Ada kana, ada soro, ada laisa, ada asbah, kemudian amsa, ada adha, ada dholla, ada bata. Idza tamalta awakhirul asma'i fi hadhil qism, apabila kita memperhatikan harokat akhir daripada isim di bagian yang kedua, yang sebelah kiri itu ya, satu kiri dan sebelah kiri. Wajata isma al awal marfu'an fi kulli amsilah. Kita ada menemukan isim yang pertama itu keadaannya rofa, keadaannya diakhiri dengan domah. Contohnya seperti amsa al amil, alamsa al amilu mut'aban. Al amil itu kan, al amilunya itu domah ya terakhirnya. Itu isim yang pertama. Wal ismi asani mansuban, isim yang keduanya itu nasab fi jami'iha, di semuanya itu nasab. Amsa al amil mut'aban, mut'abannya itu nasab dengan fathah. Kemudian amsa haru zabilan, zabilannya juga nasab ya, jadi dengan fathah. Wa ma hadasa hadza at-taghyir illa min dukhuli af'al al mutaqaddimah. Tidaklah hal ini terjadi setelah masuknya fiil-fiil yang disebut dengan kana wa akhwatuha itu. Af'al ini maksudnya ya kana wa akhwatuha. Jadi kalau ada kana wa akhwatuha itu isim yang pertamanya itu rofa diakhiri dengan harokat dhamma. Kalau isim yang keduanya itu nasab diakhiri dengan fathah. Fahadhil af'alu idzan tadkhulu ala mubtada wal khabar. Kalau begitu kana wa akhwatuha itu bisa masuk pada mubtada dan khabar. Fatarfa'u al awal yusama ismaha wa tansibu asani yusama khabaraha. Jadi yang pertama itu disebut dengan isimnya, dan yang kedua itu disebut dengan khabarnya. Contohnya seperti bata al misbahu muttaqidan. Mana isim batanya? Isim batanya al-misbah. Kemudian khobarnya mana? Khobar batanya muttaqidan. Contoh lain seperti kana, misalkan kana al-baitu nadhifan. Nah, mana isim kananya? Isim kananya al-baitu. Mana khobar kananya? Khobar kananya nadhifan. Ya, seperti itu ya. Kemudian kana, misalkan kana al-jami'atu wasi'atan misalkan. Mana
isim kananya ya jami'ah, khobar kananya wasi'atan, misalnya seperti itu. Wa ya'mul mudhari wal amr min hadhil af'ali amalaha. Ghairu anna laysa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Jadi kana, kemudian ada dholla, ada bata, ada adha, ada amsa, itu ada amrnya, ada mudhoreknya. Kalau laisa itu tidak ada mudhoreknya dan tidak ada amrnya. Laisa ma laisa aja. Wa idza tadabbarta ma'ani hadhil af'al fil amthilatiha, bila kita memperhatikan makna daripada fiil-fiil yang tadi, yaitu wajad anna kana tufidu ittisafa al-mubtada'i bil khabari fi zamani madi. Jadi kana itu fungsinya untuk menunjukkan pada kejadian yang memang sudah ada di masa lalu. Kemudian wasoro watadulu ala tahawul mubtada minal halilah ali. Kalau soro itu kepada kejadian dari suatu hal ke kejadian yang lain. Contohnya seperti al-qamisu qasirun. Asalnya kan al-qamisu mubtada, qasirun itu khobar. Kalau ada soro, dia berubah al-qamisu qasiron. Nah, jadi soro asaubu qasiron. Asaubu atau komis lah, komis itu kemeja. Komisu itu soro al-komisu itu menjadi isimnya daripada soro. Kemudian qasiron itu khobar soro. Itu ya, khobarnya daripada soro. Artinya soro itu menjadi ya. Jadi artinya kemeja itu menjadi pendek. Laisa wa laisa, sedangkan laisa tufidu nafyu ya. Nafi itu artinya tidak ya. Tadi al-amil qawiyun, laisa al-amilu qawiyan. Kalau ada laisa berarti jadi khobarnya itu jadi nasab gitu, jadi fathah dia. Fungsinya untuk tidak, bukan. Amma asbaha wa amsa wa adha, adapun asbah wa amsa adha itu dhalla wa bata fatufidu tauqita ittisaf al-mubtada bil khabar bis sabah. Kalau itu berarti kejadian yang isobah berarti yang semalam, wal masa yang sore, bisabah yang pagi itu ya, artinya pagi itu, kalau masa berarti sore itu. Kemudian duha berarti duha itu wan nahar, dan siang itu layal malam. Ada yang artinya semalaman, ada yang tadi malam. Qaidahnya tadakhulu kana ala mubtada wal khabar. Kana itu bisa masuk pada mubtada dan khabar. Fatar faul awal wa sama ismaha, yang awal itu disebut dengan isim kana, watan sibusani sama khabaroha. Yang kedua disebut dengan khabar daripada kana. Misalkan fima taqaddama wa sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa labata wa tusamma hadhil af'al akhwat kana. Jadi kalau ada pertanyaan akhwat kana apa saja, ya ini akhwat kana itu ada sara, ada laysa, ada asbaha, ada amsa, ada adha, ada dhalla. Di mana memang fiil-fiil ini itu fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Sama seperti kana fungsinya.
likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari wa amr ya'malan ya'mal madi. Setiap daripada fi'il-fi'il itu punya fi'il mudhari dan amarnya yang menunjukkan pada pekerjaan yang masa lalu gitu ya. Kecuali laisa falaya minha mudhari wal amr. Kalau laisa itu tidak ada mudhari'nya dan tidak ada amarnya ya. Kalau mudhari itu kan fi'il yang sekarang dan yang akan datang. Kalau amr itu fi'il yang akan datang. Nah, kalau laisa itu ya tidak ada sekarang dan yang akan datangnya. Itu tidak ada. Kalau laisa bentuk mudhari dan bentuk amarnya tidak ada. Ya, barangkali seperti itu pembahasannya. Allahu a'lam.